Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast Anak Tafsir di episode yang ketiga. Di dalam episode kali ini kami akan sedikit berbincang mengenai masalah sosial yang ada di kampus kita. Sosial itu termasuk mahasiswa, ya mahasiswa itulah, terutama mahasiswa. Kita sebagai mahasiswa kadang sering lupa apa itu mahasiswa sendiri. Nah, di dalam kesempatan kali ini kita dibersamai oleh staf dari Departemen PPSDM dari HMPS IAT UIN Raden Mas Said Surakarta periode 2023. Bersama kita adalah Mas Khalif. Ya, tepuk tangan. Gimana Mas kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dengan suasana yang sangat cerah. Oh, dingin ya? Dingin juga. Apalagi kota Solo beberapa bulan ini tidak ada hujan, tidak ada. Ini sangat membuat kita ini tidak ada yang menyejukkan ya Mas ya. Tapi adanya hari ini menurutku ini hari yang cerah dan hari yang bagus. Subhanallah. Ini adalah ciri-ciri mahasiswa tafsir yang ciri khasnya ini melekat pada Mas Khalid. Apa itu Mas? Kalau menurut sampean itu mahasiswa itu gimana sih Mas? Mahasiswa itu apa sih? Oke, sebenarnya gini, kita ya sebagai mahasiswa juga, saya juga mahasiswa IAT juga, sudah di semester 5 di tahun ini. Kalau menjelaskan apa itu arti dari mahasiswa itu sendiri ya sama seperti seperti apa itu kaum pelajar, tapi yang membedakan di sini antara siswa dan mahasiswa adalah bagaimana tugasnya dan bagaimana kegunaannya dan bagaimana tupoksi yang ada di dalamnya sebagai mahasiswa itu sendiri. Tidak lagi disamakan dengan siswa. Kalau siswa itu di tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah ke atas, di mahasiswa itu masuknya di lingkup perguruan tinggi. Berarti ada perbedaan, sedikit perbedaan antara mahasiswa dan juga siswa ya Mas? Betul. Mungkin bisa dijelaskan Mas, mahasiswa, kita sebagai mahasiswa tugasnya tuh di kampus kita tuh harus ngapain aja sih? Oke, menurutku gini, apalagi kita mahasiswa IAT ya, kita di sini berbicaranya mahasiswa IAT, mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir. Apalagi ini kan musimnya anak baru pada masuk mahasiswa baru. Nah ini sebagai mahasiswa baru itu seharusnya kita ngapain sih kita di kampus itu? Nah, kayak gitu kan banyak pertanyaan kayak gitu Mas. Mungkin bisa disinggung. Oke, menurut saya baru masuknya mahasiswa baru khususnya di prodi IAT di tahun ini 2023 ya perlunya tahu sih apa gunanya dan apa fungsi dari mahasiswa itu sendiri yang terkhusus tak kerucutkan lagi di mahasiswa IAT. Kita ambil juga dari Tridharma perguruan tinggi, yaitu di pengajaran, di penelitian dan pengajaran. Habis itu yang ketiga ada di pengabdian masyarakat. Kita tahu bahwasannya mahasiswa IAT punya jargon tersendiri kan, sebagai mahasiswa min jami'il mufassiril Quran. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa yang mempelajari kalam-kalam Allah, yang mempelajari bagaimana tafsir-tafsir yang menjelaskan tentang ayat-ayat bunyi Allah itu sendiri, ya menurutku itu harus juga diimplementasikan di kehidupan sehari-harinya sebagai seorang mahasiswa di ruang lingkup sosial-sosialnya. Gitu. Mungkin lagi ada yang lain Mas, selain beberapa poin yang sudah disebutkan tadi, ada yang lain mungkin? Yang ya mungkin pokok-pokok dari terutama dari mahasiswa IAT, karena kita itu sekarang menuju di zaman semuanya serba digital. Nah, kita itu terkadang saya pribadi juga, terutama saya ini lebih sering scroll TikTok ataupun yang lain. Nah, ini mungkin kalau solusi dari Mas Khalif untuk kita mahasiswa IAT untuk punya semangat untuk membaca buku, misalkan membaca buku ataupun diskusi dengan teman-teman, itu gimana Mas caranya Mas?
kalau mengenai cara ya, sebenarnya sebagai mahasiswa itu sendiri harus tumbuh seiringan dengan bagaimana ruang-ruang diskusi, harus bersama tumbuh dengan ruang-ruang diskusi, ruang-ruang intelektual yang ada di kampus. Kampus itu kan sebagai ruang yang menumbuhkan kaum intelektual dan nantinya juga menjadi leader, leader bagi lingkungan yang ada di sekitarnya. Di mahasiswa IAT pun juga harus bisa menjadi salah satu leader dan menjadi salah satu orang yang berintelektual dengan cara-caranya mahasiswa IAT, dengan cara-cara sering membaca buku khususnya, karena di ruang lingkup mahasiswa IAT tidak lepas dari buku, tidak lepas dari buku kitab tafsir kan gitu, kitab ya. Kuning juga. Kitab kuning kan gitu. Kita juga belajarnya kaidah-kaidah tafsir, belajarnya praktek penafsiran dan sebagainya. Ilmu Quran. Ilmu Quran, dan itu tidak lepas dari yang namanya buku dan ruang-ruang diskusi ya. Menurutku itu harus dijaga dan dirawat di setiap ruang lingkupnya, terkhusus mahasiswa IAT ya gitu. Mungkin kalau Mas Khalif sendiri menilai mahasiswa IAT per tahun dari tahun ke tahun, mungkin ada yang beda nggak Mas? Mahasiswa IAT yang dulu dengan mahasiswa IAT yang sekarang, mahasiswa IAT yang sekarang itu kira-kira gimana Mas? Kalau menurut saya bukan lagi bahasanya, bukan perbedaannya, tapi karena zaman. Karena zaman juga. Kalau disamakan dengan mahasiswa IAT di tahun-tahun seperti tahun 2000-an, mungkin yang ikut di mana masih kental dan masih lekatnya dengan buku, dan sekarang mahasiswa di era Gen Z, khususnya mahasiswa IAT juga termasuk di tahun sekarang banyak banget Gen Z yang di situ lahir dari media sosial itu banyak ya. Menurutku karena ruang lingkupnya juga semakin banyak dan ruang-ruang bergeraknya juga semakin banyak, menurutku mahasiswa IAT sekarang kalau bisa memanfaatkan setiap momentumnya, menurutku malah bisa lebih terekspos dan lebih bagaimana bisa menjelaskan mahasiswa IAT yang sebenarnya, ilmu Al-Quran dan tafsir sebenarnya. Tentu saja kita harus bisa memanfaatkan peluang berarti Mas. Apapun sekecil apapun peluang itu harus kita bisa mengembangkan peluang itu. Oh, berarti jadi kita itu sebenarnya harus sering membaca buku. Membaca buku dan juga terutama kitab-kitab kuning, kitab klasik. Tapi jangan sampai kita ya harus bisa membaca di HP juga. Itu juga penting karena sekarang apa-apa itu harus ada di HP. Misalnya kayak kitab kan sudah ada di HP kayak gitu kan. Sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang menyediakan banyak kitab kuning. Mungkin tugas lain dari mahasiswa IAT selain yang sudah disebutkan ada lagi nggak Mas? Ya kalau menurutku selagi mahasiswa IAT itu masih sejalan dengan tridharma perguruan tinggi dan bagaimana fungsi mahasiswa yang sebenarnya sebagai agen of change, agen of public social control, sebagai agen of grade of value, bagaimana mahasiswa itu harus menumbuhkan rasa-rasa kepekaannya di setiap ruang lingkup sebagai agen perubahan katanya ya. Menurutku mahasiswa IAT berperan aktif dan berandil banyak di sini kan, dan juga sebagai mahasiswa yang memegang sosial kontrol. Menurutku sebagai mufasir muda itu sebagai bisalah untuk menjadi salah satu mahasiswa yang katanya menjadi mahasiswa yang agen of social control itu tadi, memegang sistem sosial yang ada di masyarakatnya masing-masing sebagai agen of perubahan kan gitu. Menurutku itu sebagai mahasiswa IAT itu perlu dan harus diimplementasikan. Berarti tidak lepas dari membaca buku itu tadi, mahasiswa juga harus, mahasiswa IAT terutama itu berarti juga harus bergerak terutama di masyarakat ya Mas. Karena menghidupkan masyarakat terutama dari kita di sisi Al-Quran itu memang sangat penting karena hidupnya Al-Quran di tengah masyarakat itu jika tidak ada kaum muda yang menginisiasi daripada gerakan tersebut memang tidak mungkin jalan Mas. Betul ya. Betul. Dan mungkin untuk sekarang kita menginjak pada zaman-zaman yang memang
serba apa-apa media sosial dengan hiruk-pikuk politik yang sangat memanas, kita tugas dari mungkin pesan untuk mahasiswa IAT terutama mahasiswa baru untuk kedepannya gimana Mas? Oke, saya minta ya dan kita harus sama-sama terus jaga bagaimana semangat dan kultur dari mahasiswa IAT pada hari ini. Pertama, di setiap lingkupnya mahasiswa IAT harus bisa menjaga nama ilmu Al-Quran dan tafsir itu. Sebagai mahasiswa IAT juga harus bisa menjaga bagaimana ilmu Al-Quran dan tafsir, karena sebagai mahasiswa IAT itu mempelajari isi-isi Al-Quran dan mempelajari bagaimana cara-cara kita untuk menerjemahkan Al-Quran dan untuk gunanya untuk masyarakat yang ada di sekeliling kita. Menurutku itu harus tetap dijaga. Yang kedua, bagaimana sebagai mahasiswa IAT kita juga harus sering juga menumbuhkan ruang-ruang diskusi yang gitu. Dan menurutku di mahasiswa IAT harus juga ditambahkan daya pikirnya, daya kritisnya, karena kita semakin kompleksnya zaman, semakin banyaknya masalah mahasiswa IAT harus bisa ambil peran di setiap ruang-ruang di dalamnya kan gitu. Jangan eksklusif, tapi jadilah yang inklusif, yang bisa membaur di setiap keadaan gitu. Jangan sampai kita sudah masuk di prodi ini, jangan sampai kita itu merasa tersesat. Ya. Nah, mungkin memang tersesat, tapi di jalan yang benar ya gitu. Tersesat yang jalan di benar itu betul banget. Karena tanpa adanya mahasiswa IAT ini di UIN Raden Mas Said, tidak ada yang menjadi penyeimbang gitu. Jadi jangan beranggapan maba khususnya mahasiswa baru yang masuk di prodi ilmu Al-Quran dan tafsir sebagai aku salah jalan. Tidak, karena jika tidak ada mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir, ya nama UIN Raden Mas Said ini tidak ada penyeimbangnya gitu. Tetap bangga. Ada juga dosen itu menjelaskan, ada juga dosen itu sempat mengungkapkan bahwa kasta tertinggi dalam kampus ini adalah kalian ini yang dimaksud adalah mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir. Mengapa? Ya karena yang dipelajari anak IAT, mahasiswa IAT itu langsung dari kalamullah. Nah itu nggak ada tandingannya sama yang lain-lain gitu. Jadi jangan sampai ragu menjadi mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir gitu. Jadi mungkin yang mahasiswa baru nanti bisa mengikuti IATO Talk Show di tanggal 12 September 2023 bertempat di Gedung Aula yang akan diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dan Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Ya, kata-kata terakhir Mas, ada close statement mungkin di penghujung obrolan kita, ada closing statement dari Mas Khalif untuk terutama untuk kita, untuk mahasiswa dan untuk mahasiswa IAT terutama mahasiswa baru Mas. Oke, pesan saya gini, jadikanlah diri kalian semua khususnya mahasiswa baru, jadikanlah kalian semua adalah sebuah selembar putih yang kosong dan putih yang bersih gitu ya. Bagaimana nanti kalian berkuliah, beraktivitas yang sebagai mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir, tulislah proses-proses Anda di kertas tersebut sampai nantinya Anda lulus dan sampai nantinya Anda semuanya mahasiswa baru itu terjun kembali ke dunia masyarakat sesuai dengan apa yang dipelajari, apa yang kamu dapat dan apa yang kamu capai ya sebagai mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir itu sendiri. Tetap semangat, tetap jaga semangatnya, jaga api ya sebagai mahasiswa IAT ya, karena tantangan zaman juga semakin kompleks. Kita harus ambil peran sebagai mahasiswa IAT gitu. Dan satu pesan lagi buat mahasiswa baru ilmu Al-Quran dan tafsir. Saya teringat Nadem Imriti, Nadem yang menjelaskan nahwu itu di kalangan pondok pesantren Salafi kan gitu.
yang berbunyi Idil Fatah hasbati qadihi rufi wa kullu malam yang takib walam yang tafi, yang berarti bahwasannya karena derajat seseorang pemuda diukur dari keyakinannya, dan bagi siapapun yang tidak yakin maka tidak akan bisa mengambil manfaat. Itu saja. Terima kasih dari saya. Berarti pesannya tetap berjuang di jalan yang benar. Jangan sampai kita merasa tersesat di jalan yang salah karena kita tersesat di jalan yang benar. Lanjutkan perjuangan. Terima kasih.